Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi dalam minggu pertama bulan Juni tahun 2023. Hari ini adalah hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-9 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada hari ini mengambil tema kesabaran Allah Bapa. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Tobit 1 ayat 1a, 2a, dan ayat 3, serta dari kitab Tobit 2 ayat 1b sampai dengan 8. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Wahyu 1 ayat 5a dan b. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46 dan Injil Lukas 20 ayat 9 sampai dengan 19. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negara lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Tak lupa saya sampaikan terima kasih sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus kembali menerangkan bagaimana sikap Allah Bapa terhadap umatnya melalui sebuah perumpamaan, yaitu memakai lukisan kebun anggur. Di dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Karena bangsa Yahudi terkenal dengan perkebunan anggurnya. Melalui perumpamaan pada bacaan Injil hari ini, kita dapat merenungkan beberapa hal, yaitu yang pertama, Allah Bapa sebagai pemilik kebun anggur merupakan pribadi yang maha penyayang dan panjang sabar, meskipun kehidupan umatnya munafik, menipu dan tidak setia kepadanya. Allah Tritunggal Maha Kudus bersikap sabar karena Dia ingin membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik, sementara kesabaran manusia belum tentu ditujukan untuk kebaikan orang lain. Yang kedua, Yesus Kristus menginginkan kita taat kepada perintah Allah Bapa seperti Ia juga taat kepada Bapanya. Yang ketiga, marilah kita mempergunakan kesabaran Allah Bapa untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat dan jangan membiarkan hawa nafsu menguasai hidup dan kehidupan kita,
agar waktu yang Allah Tritunggal Maha Kudus berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Yang keempat, kita mau diingatkan bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan kita harus tahu diri, siapa kita, di mana kita hidup, siapa yang memberi kita kehidupan, kita hidup di mana dan apa tujuan hidup kita, agar kita tidak seperti seorang pekerja upahan yang tidak tahu berterima kasih. Dan yang kelima, kita diajar bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru dalam hidup dan kehidupan ini. Hidup ini tidak akan sempurna tanpa Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus menyatakan dirinya, "Akulah gembala yang baik." Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 10 ayat 11, "Akulah pokok anggur yang benar." Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1, "Akulah roti hidup." Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35, dan "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Yang keenam, kita adalah para pekerja kebun anggur yang mendapatkan kehidupan dari pemeliharaan Allah Tritunggal Maha Kudus, namun kita kerap kali tidak tahu mengucap syukur karena manusia menolak firman-Nya, utusannya, dan bahkan anaknya sendiri. Kita tidak bisa lepas dari Allah Tritunggal Maha Kudus seperti apapun keadaan kita sekarang, dan merasa bisa berkata bahwa aku sudah kaya dan aku sudah mendapat yang aku inginkan dalam hidupku, sehingga tidak membutuhkannya. Allah Tritunggal Maha Kudus mencukupkan segala kebutuhan hidup dan kehidupan kita, karena kita yakin dan percaya bahwa kita adalah pekerja di ladangnya yang akan selalu mendapatkan kehidupan dari kuasa dan kasih-Nya. Tidak akan berkekurangan orang yang bekerja di ladang Allah Bapa, karena Yesus Kristus adalah batu penjuru yang akan selalu menopang kita membangun hidup dan kehidupan di dunia ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, selamat memulai minggu baru, dan shalom.